Selamat pagi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang di dunia. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat. Bisa di persawahan, bisa di padang gurun, bisa di laut, bahkan di pemukiman kita manusia. Dalam kitab suci dikatakan bahwa iblis menjelma dalam bentuk ular dan membujuk Hawa dan Adam sehingga terperdaya harus keluar dari Taman Eden. Anggapan seperti ini sangat berpengaruh dan menjadikan kebanyakan orang merasa benci dan juga takut kepada ular. Meskipun sesungguhnya ketakutan itu kurang beralasan. Mungkin karena kurang memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat daripada ular itu sendiri. Sebaliknya, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, Yesus memakai analogi daripada karakter ular untuk menghadapi musuh-musuh murid-muridnya, yakni kita sendiri. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ciri-ciri ular yang terkenal disebutkan dalam berbagai ayat di Alkitab. Gerakannya yang meluncur, Ayub 26 ayat 13, gigitannya dan tempat berlindungnya di tembok batu, Pengkhotbah 10 ayat 8, Amos 5 ayat 19, serta sifatnya yang hati-hati dalam Kejadian 3 ayat 1. Sifat ini digunakan Tuhan Yesus sebagai contoh waktu mengingatkan murid-muridnya berkenaan dengan tingkah laku ular tersebut jika berada di antara para penentang yang seperti serigala. Matius 10 ayat 16. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi orang lain sering diartikan menjadi perintah untuk rela berbuat dan memberi kepada orang lain tanpa syarat apapun. Akibatnya menjadi bulan-bulanan dan dimanfaatkan orang-orang tertentu. Dengan ayat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Tuhan Yesus mengendaki umatnya selalu menggunakan akal dan strategi dalam bertindak sehingga penerapan imannya selalu tepat guna dan efektif, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sebagai contoh penerapannya, saudara-saudara, memberi pekerjaan lebih berguna daripada memberi uang kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian tulus seperti merpati. Merpati adalah hewan. Burung merpati menjadi salah satu jenis burung yang akrab dengan manusia. Burung merpati memperlihatkan sifat-sifat yang positif seperti kelembutan, kemudahan dalam perawatan. Mereka juga termasuk dalam jenis burung yang bersifat sosial dan dapat membentuk pasangan atau kelompok dengan sukses. Burung merpati memiliki banyak simbolis, termasuk sebagai lambang kedamaian, cinta, dan kesetiaan. Sebagai contoh, saat melepaskan burung merpati pada perayaan pernikahan, hal itu diartikan
sebagai simbol kedamaian dan kesetiaan di dalam pernikahan. Selain itu, sifat monogami burung merpati juga melambangkan komitmen yang kuat antara pasangan, di mana keduanya berjanji untuk setia satu dengan yang lain. Ketika Yesus dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus terlihat seperti burung merpati yang turun dari atas Yesus, dengan kemungkinan gambaran seperti yang turun perlahan mendekati, gambaran bertengger mengibaskan sayapnya. Ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu turun atas Yesus. Pemilihan lambang merpati di sini sangat tepat, mengingat sifat tulus yang dimilikinya sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Seperti nats kita hari ini. Dalam nats ini terdapat pelajaran bahwa Tuhan Yesus mengirimkan murid-muridnya ke dalam wilayah yang berisiko agar mereka dapat menjadi saksi terang baginya. Yesus tidak mengutus kita ke dalam lingkungan yang nyaman seperti kebun anggur yang menyenangkan dan tenang. Sebaliknya, dia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia serigala yang penuh dengan ancaman ganas, di mana setiap saat dapat merobek dan membinasakan kita. Oleh karena itu, dalam konteks ayat tersebut, kita sebagai umat harus bijaksana dan tulus dalam menghadapi strategi licik yang mungkin muncul dari kekejaman lingkungan tersebut, tetapi juga tulus seperti burung merpati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.